datang surat dari kantor pajak, dia takut, wah suruh bayar pajak lagi nih, padahal emang lagi nggak ada penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio 331 KPP Pratama Jambi Telanepura. Ini adalah podcast perdana kita. Jadi nanti kedepannya kita akan membahas tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tentu jika ada masalah kita akan temukan solusinya di sini. Ngopak ngobrol pajak. Dalam kesempatan ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang mana beliau ini adalah salah satu akun representatif di KPP Pratama Jambi Telanepura. Welcome Mas Ari Rama Setiaji dengan senyumnya yang manis. Wah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Adit. Iya, Gimana iya. kabarnya Mas Adit? Saya juga alhamdulillah baik. Tadi sempat pagi olahraga kita ya. Iya benar. Mas Haji, di podcast kita yang pertama ini kita mengambil tema yang mungkin akan menarik dan mengundang antusias teman-teman kita di warga Jambi tentunya. Oke. Kita akan bahas tentang UMKM. Oke, Nah, UMKM. pasti nggak Mas Haji sudah sering langsung berinteraksi dengan para pelaku UMKM khususnya di wilayah Jambi. Tapi mungkin di bagian Jambi khususnya dan Kabupaten Muaro Jambi ini masih ada nih yang nggak paham nih apa sih UMKM. Kita langsung dari dasarnya aja. Pertanyaan saya adalah UMKM itu apa, jenisnya apa, dan ruang lingkup kegiatannya itu seperti apa? Oke, kalau pertanyaannya apa itu UMKM? Ya. Sebenarnya kan kalau dari definisi UMKM sendiri, pertama kepanjangan dulu. UMKM kan usaha mikro, kecil dan menengah. Siap. Nah, kalau di undang-undang pajak sendiri, di aturan pajak sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit menyatakan UMKM, bahasanya bukan UMKM, tapi Oke. wajib pajak yang menerima penghasilan berdasarkan peredaran bruto tertentu. Oh gitu. Nah, jadi Tertentunya itu ada batasannya nggak? jadi yang kalau di pajak yang kita anggap sebagai UMKM adalah wajib pajak yang memiliki usaha dengan peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar dalam waktu 1 tahun. 4,8 miliar M. dalam 1 tahun. 1 tahun pajak. 1 tahun pajak. Untuk para pelaku UMKM sendiri nih Mas Haji, ada nggak sih kewajiban mereka dalam hal perpajakan? Oh, pastinya ada. Ya, pertama mendaftarkan diri. Mendaftarkan, supaya punya betul. NPWP. Terus ketika udah punya NPWP, maka kewajibannya sama dengan yang lain, dengan wajib pajak yang lain. Menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya gitu. Nah, kadang kan para pelaku kegiatan usaha itu kan dia fluktuatif. Maksudnya kadang ada satu masa dia punya omset atau peredaran bruto yang tinggi. Ada di saat-saat tertentu dia emang benar-benar nggak ada omset. Nah, jelas kalau ada omset berarti tinggal dikalikan dengan tarif, ya kan? Tarifnya berapa? Nah, untuk UMKM sendiri itu aturannya khusus. Khusus. Berbeda dengan usaha-usaha lain yang omsetnya di atas 4,8. Jadi di tahun 2018 itu ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang mengatur bahwa untuk UMKM tarif pajaknya 0,5% tunggal 0,5. sampai dengan batas waktu tertentu. Nah, kan biasanya gini nih. Jika si wajib pajak, kita ngomong sudah pelaku usaha yang udah punya NPWP ya. Jika si wajib pajak dia biasanya bayar terus tiba-tiba nggak bayar, iya kan? Biasanya kan dari teman-teman Fiskus, teman-teman KPP Pratama itu kan nanti mereka melayangkan surat. Nah, iya kan? Nah, sebenarnya ada beberapa pelaku usaha tuh yang bertanya, apakah di saat kita tidak punya omset, kita punya kewajiban untuk melapor biar suratnya itu tidak datang? Atau di saat suratnya itu datang harus ngapain? Oh, iya. Gitu. Jadi bener banget tuh, di kantor pajak itu kan ada namanya seksi pengawasan ya, yang isinya AR-AR yang selalu mengawasi kewajiban perpajakan dari wajib pajak
yang ada di dalam pengawasannya, wilayah pengawasannya. Seperti Mas Aji ya, Iya, benar. AR ya, akun representatif ya. Oke. Ketika misalnya wajib pajak nih, biasanya setiap bulan ada pembayaran, terus tiba-tiba 3 bulan sama sekali kok nggak ada pembayaran lagi. Iya. Tentunya saya yang Oh berarti batasnya 3 bulan tuh? Kalau iya nggak juga. Oh nggak juga. Nggak juga. Bebas ya, bisa 1 bulan. Oh, gitu. Kalau care banget sama WP-nya kan pas 1 bulan nggak ada Melakukan pembayaran setoran, kan, wah si AR kan bertanya ini ada apa dengan wajib pajaknya. Iya benar-benar. Siapa tahu ada kendala ya. Iya. Apakah Oke. ada kendala atau Iya. lupa atau memang usahanya memang bener lagi Macet. gitu ya. Karena Bertanyanya via surat. Via Via surat. surat. Nah, wajib pajak tinggal menjawab. Ya, kenapa tidak melakukan pembayaran di bulan yang dimaksud dalam suratnya? Oh gitu. Udah cukup. Berarti tidak harus terus, kan ada yang datang surat dari kantor pajak dia takut, wah suruh bayar pajak lagi nih, padahal emang lagi nggak ada penjualan. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Cukup konfirmasi aja. Benar. Via telepon ataupun balas dengan media surat ya. Benar. Oh, oke. Karena memang sifatnya tadi kan final. Jadi untuk UMKM tadi dipermudah. Nggak sulit lagi untuk menghitung, langsung dikali tarif. Terus kalau memang ada omset maka dibayarkan pajaknya, kalau nggak ada ya nggak perlu bayar pajak. Dan nggak perlu konfirmasi ke kantor pajak. Oke. Nah, di saat si pelaku kegiatan usaha yang kita bahas adalah UMKM ini sudah mempunyai NPWP, apa sih kewajibannya, Mas? Tadi jadi sebenarnya konsep setiap yang punya NPWP kan kewajibannya sama, menghitung, menyetorkan dan melaporkan. Berarti tadi kewajiban menghitungnya udah kita laksanakan. Berapa omset kita dalam 1 bulan, terus dikali dengan tarifnya, udah kita laksanakan hitungnya. Terus lanjutannya menyetorkan, kewajiban berikutnya kita setorkan ke bank atau kantor pos atau tempat-tempat pembayaran yang sudah ditunjuk. Dengan Stop dulu nih, Mas. Banknya apa aja nih? Bisa di semua bank. Semua bank. Di kantor pos juga bisa. Kantor pos juga bisa. Di Tokopedia juga bisa. Di marketplace pun udah bisa ya. Iya. Oke. Dengan sebelumnya kita bikin yang namanya ID billing. Setelah kita bikin ID billing, nah kita tinggal setor di tempat-tempat pembayaran tadi gitu. Berdasarkan omset yang sudah sebelumnya kita hitung. Betul. Dikalikan dengan tarif 0,5 tadi ya. Iya. Oke. Nah, tadi baru menghitung dan menyetorkan. Nah, kewajiban yang ketiga yaitu melaporkan. Pelaporannya ini cukup 1 tahun sekali. Namanya penyampaian SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan. Datang lagi tuh si pelaku UMKM kantor pajak. Iya, zaman dulu datang. Zaman sekarang enggak perlu datang. Kita udah ada yang namanya penyampaian SPT melalui e-filing namanya. Jadi kita cukup buka websitenya www.pajak.go.id. Nah, di website itu nanti kita tinggal input berapa yang udah tadi kita hitung 1 tahunnya berapa, nanti kita laporkan via e-filing tersebut. Yang penting udah punya akun, pilih lapor, pilih e-form, setelah itu mungkin lihat video tutorial ya. Itu bener. Karena kita nggak akan ngejelasin di sini. Gitu. Iya. Karena menurut saya detail kalau pengisian ya. Iya. Tapi paling nggak cukup kayaknya kalau kita ngobrolin sekarang waktunya. Iya, kelamaan ya. Iya. Tapi paling nggak kan teman-teman para pelaku UMKM kegiatan usahanya semoga tambah lancar dan jangan lupa untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan. Oke. Nah, kalau misalnya nih udah punya NPWP, terus udah bayar, tapi lupa lapor. Wah. Sanksinya ada nggak nih? Sanksinya pastinya ada. Ada. Kewajiban ketika tidak dijalankan ada sanksinya. Makanya sebisa mungkin jangan sampai lupa untuk laporan, karena kan udah banyak nih jalurnya sekarang, bisa datang ke KPP bisa, atau yang lebih gampang tadi via online tadi, digital online. Nah, ketika misalnya kita lupa ngelaporin SPT tahunannya, kan batas waktunya untuk orang pribadi kan sampai dengan tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Lupa, akhirnya baru keinget di bulan April. Bulan April, betul. Nah, ada sanksi Rp100.000
per laporan yang terlambat atau tidak disampaikan. Oh gitu, ada sanksinya. Tapi kewajiban untuk pelaporan ini, pelaporan untuk teman-teman UMKM nih yang omsetnya di bawah 4,8, itu ada nggak kewajiban pelaporan bulanan atau cukup yang tahunan aja? Cukup yang tahunan aja, karena yang bulanannya cukup dengan melakukan pembayaran setoran tadi udah sama dengan pelaporan. Oh gitu ya, jadi pelaporannya setahun sekali. Kalau telat sanksinya adalah 100.000. Iya ya. Mungkin kita nggak melihat nominalnya ya, besar kecilnya, tapi bagaimana bentuk kita menjadi warga negara yang baik, mengikuti aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Punya NPWP, bayar dan lapor. Bayar kapan? Kalau ada penghasilan. Lapornya wajib. Oh gitu. Sekali, kan bisa di mana aja, kapan saja, via e-filing tadi. Siap. Saya akan nyambungin dikit nih, karena ini masa pandemi. Saya dengar kan pemerintah ngeluarin insentif nih untuk UMKM di tahun 2020. Bener. Jadi si UMKM nggak perlu bayar pajaknya. Yang biasa dia store bulanan dari omset kali 0,5%, dia nggak perlu store. Betul. Namanya ditanggung pemerintah, cukup lapor. Iya. 2021 gimana Mas? Lanjut nggak ya? Nah, baru aja keluar aturannya bahwa insentif PPh final ditanggung pemerintah tadi diperpanjang. Melihat kondisi saat ini, maka pemerintah memberikan insentif ini sampai dengan bulan Juni nanti. Oh berarti diperpanjang sampai dengan bulan Juni? Iya. Oh berarti untuk teman-teman UMKM omsetnya di bawah 4,8 nggak perlu bayar lagi? Masih nggak perlu bayar. Tapi lapor? Tapi lapor. Oh kapan sih lapornya? Lapornya sama kayak batas pembayaran setiap bulannya sebelum tanggal 20 setiap gitu. bulannya. Iya. Via DJP online juga. DJP online. Berarti sebenarnya untuk para pelaku UMKM yang udah punya NPWP diwajibkan juga untuk punya akun DJP online ya. Iya. Kalau kesulitan tinggal datang ke KPP. Betul. Nanti akan dipandu untuk registrasi sampai dengan pelaporan selesai. Iya, betul. Oke, dari jam 8 sampai jam 4. Sore. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Ari Rama Setiaji. Sama-sama Mas Adi. Terima kasih sudah ngasih informasi yang begitu bermanfaat buat kita. Dan semoga yang mendengarkan ini teman-teman pelaku UMKM juga nggak deg-degan lagi nih. Amin. Jadi wah takut nih mau punya NPWP karena nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau udah punya NPWP. Semoga terjawab nih karena obrolan kita di sore hari ini. Sebenarnya juga kalau orang pajak itu doanya semua pelaku usaha itu makin berkembang gede gitu. Nggak ada orang pajak pengen usaha wajib pajaknya kecil. Iya. Gitu. Iya, karena dengan berkembangnya usaha wajib pajak maka otomatis pembayaran pajaknya akan lebih besar juga. Benar. Semakin berkembang, omsetnya gede, pajaknya juga besar pula. Iya. Oke, terima kasih Mas Ari Rama Setiaji sudah mampir ke sini. Sehat-sehat terus, jangan lupa 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Anda saya mau menyelesaikan statement saya, Anda ketawa. Ya, oke. Saya mau masuk telat terus. Oh, telat terus. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan kembali. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi di sini Studio 331. Siap. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya tentu dengan topik-topik yang lebih menarik. Ngopak, ngobrol pajak.